1. Bagaimana pembelajaran TIK dalam lingkup sekolah dasar dan jenis dan ragam TIK itu sendiri? Pembelajaran TIK di masa sekarang jelas sudah semakin berkembang pesat dengan teknologi yang di setiap saat semakin berkembang di dalam lingkungan sekolah dasar. Pembelajaran TIK juga mengajarkan kepada setiap pengguna komputer dan jaringan internet untuk lebih mudah dalam mempelajari sistem pembelajaran TIK, khususnya dengan perangkat lunak untuk memberitahu cara mengakses internet dengan baik dan benar pada siswa. TIK dapat memberikan pengenalan dan pengetahuan kepada siswa sekolah dasar dalam menggunakan teknologi, agar lebih mudah dalam menggunakan perangkat lunak dan jaringan internet. Siswa hanya mengetahui adanya Android untuk bermain game, padahal Android bisa digunakan untuk belajar agar bisa mencari tahu semua mata pelajaran yang dibutuhkan di dalam jaringan teknologi sekarang. Nomor 2. Apakah terdapat perbedaan penerapan pembelajaran TIK di SD kelas rendah dengan kelas tinggi? Dalam kelas rendah dan kelas tinggi, tentu saja terdapat perbedaan dalam penerapan pembelajarannya. Dalam pembelajaran TIK di dalamnya, kita bisa mengetahui kalau sekolah dasar kelas rendah masih belum mengetahui tentang teknologi, dan sekolah dasar kelas tinggi telah mengetahuinya walaupun hanya sedikit. Contohnya saja dalam penerapannya, yaitu di kelas rendah, guru dapat menjelaskan apa itu komputer dan perangkat lunaknya, serta informasi-informasi apa saja yang dapat diakses oleh internet. Di sekolah dasar kelas tinggi, guru juga dapat melakukan praktik yang mengembangkan otak anak dalam melatih skillnya dalam berbicara. Salah satu contohnya yaitu guru bisa mempraktekkan cara menggunakan perangkat lunak yang ada di komputer, dan murid dapat melatihnya dan dapat mempelajarinya. Nomor 3. Jurnal pendidikan baik nasional dan internasional dengan rentang 5 tahun terakhir. Jurnal Pendidikan Nasional 1. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terdapat tuntutan perubahan zaman terbukti belum mampu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif, kreatif, inovatif dalam percaturan dunia internasional. Ada persoalan mendasar pada pendidikan nasional Indonesia. Secara konseptual, teoritik, dan regulatif, Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjelaskan orientasi pendidikan ke depan. Namun, pada kenyataannya belum mampu diwujudkan secara baik. Beberapa arah, strategi, dan kebijakan pendidikan nasional dirumuskan secara jelas, namun hasilnya juga belum memuaskan. Situasi demikianlah yang menimbulkan problem yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut. 1. Apakah sistem pendidikan nasional Indonesia sudah usang dan perlu ditinjau kembali? 2. Proses pendidikan yang bagaimanakah itu?